Hai guys, kembali lagi di Nashwa Kusuma bersama aku Nashwa dalam sesi Cemas, cerita misteri Nashwa. Di video kali ini kita akan membahas penampakan hantu-hantu Jepang paling menyeramkan yang terekam kamera, dan di video ini kita udah nyampe di part 3. Bagi kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa tonton dulu videonya, udah aku taruh di description box. Jadi nggak usah lama-lama, matiin lampu, tutup jendela dan pintu kalian, pakai headset, dan mari kita mulai. Buat kalian yang udah pernah naik kereta api, pasti udah tahu kan gimana rasanya naik kereta api. Naik kereta api di Indonesia itu biasa-biasa aja, beda sama di Jepang. Kereta api di Jepang itu jadi transportasi utama guys, bahkan kereta itu juga menjangkau sampai ke seluruh pelosok Jepang. Video yang berikut ini diambil oleh salah seorang turis yang katanya lagi liburan di salah satu desa di Jepang. Singkat cerita, dia ini pulang kemalaman dan turun di salah satu pos pemberhentian terakhir buat transit sambil nunggu jadwal kereta selanjutnya. Di situ dia sambil ngevlog ala-ala turis pada umumnya sambil ngejelasin situasi di sekitarnya. Tapi pas dia lagi ngarahin kameranya buat nunjukin ke sekitarnya, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari balik tiang dan terekam jelas di kameranya. Kalau kalian lihat video yang barusan, di situ kelihatan jelas ada kepala berwajah pucat yang tiba-tiba muncul dari balik pilar stasiun. Menurut aku penampakannya real banget, karena seandainya orang itu sembunyi di sana, pasti badannya bakal kelihatan, karena tiangnya itu kecil banget guys. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next. Di video berikut ini cukup sulit untuk dijelasin. Jadi katanya video ini diambil di sebuah daerah pedesaan di Jepang tahun 2018. Di video itu menunjukkan ada seseorang yang sedang berada di kompleks kuburan tradisional Jepang di malam hari. Orang yang videoin ini rumahnya itu emang ada di sebelah kompleks kuburan ini guys. Dan malam itu tiba-tiba dia kayak kebangun dari tidurnya karena mendengar suara gonggongan anjing yang gak berhenti-berhenti. Karena dia udah susah buat tidur lagi, akhirnya dia memberanikan diri buat ngecek ke sumber suaranya. Karena dia udah tahu dan kenal banget wilayah urban legend yang ada di kuburan itu, makanya dia langsung siap-siap nyalain kamera HP-nya, barangkali ada kejadian aneh yang terekam kamera, dan ternyata beneran kejadian. Emang agak sulit ya buat ngelihatnya. Jadi persis di momen sebelum orang ini matiin kameranya dan lari, di detik-detik terakhir video itu direkam, ada penampakan sebuah tangan berukuran kecil yang berwarna pucat muncul dari sela-sela batu di bawah batu nisan. Abis itu dia langsung sadar dan langsung cabut dari tempat itu. Gimana caranya ada anak kecil yang bisa masuk ke kolong di bawah batu nisan? Jadi gimana menurut kalian? Real atau settingan? Next.
wajah melayang. Seperti video-video hantu Jepang pada umumnya, sumber video ini gak jelas dari mana dan siapa yang ada di dalam video ini. Di video ini ada dua orang urban explorer yang masuk ke sebuah gedung terbengkalai. Gedung ini terkenal angker dan udah lama gak ditempatin. Tapi karena mereka pengen viral dan cari konten buat sosial medianya, jadi mereka beraniin diri buat masuk ke gedung itu. Dan apa yang mereka cari benar-benar mereka dapatkan. Di antara mereka berdua, yaitu yang megang kamera ini berhasil merekam sebuah penampakan wajah yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Wajahnya itu pucat banget dan warnanya tuh putih guys. Kalau aku perhatiin ekspresinya tuh kayak marah, tapi aku sama sekali nggak ngeliat ada badannya. Jadi kayak wajah itu melayang ke arah mereka gitu. Otomatis mereka ketakutan dan langsung pergi dari situ. Ada yang bilang kalau video ini real dan juga ada yang bilang kalau videonya settingan. Karena kalau di zoom mukanya rada aneh dan kurang ngeblend sama sekitarnya. Gimana menurut kalian? Apakah video ini real atau editan? Next. Di video ini kayak agak misteri guys. Ada seorang vlogger yang aku juga nggak tahu di sini siapa dan aku juga nggak paham apa maksud dia bikin video kayak gini. Singkat cerita, dia masuk ke sebuah rumah yang dulunya pernah dipakai untuk syuting film Ju-on. Buat kalian yang gak pernah dengar film Ju-on, coba deh kalian googling setelah ini. Rumah itu terkenal sangat angker dan bahkan banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama proses syuting film Ju-on. Tapi tanpa alasan yang jelas, Denny masuk dan mengeksplorasi rumah ini. Gak cuma keliling-keliling di rumah itu, tapi dia juga sempat uji nyali di situ. Total videonya tuh lumayan panjang, sekitar 12 menitan, tapi di bagian akhir videonya di situ ada sebuah penampakan yang menurut aku creepy banget guys. Sekarang aku pengen kalian perhatiin video ini baik-baik. Secara tiba-tiba dari balik dinding tiba-tiba muncul makhluk berbaju putih dan berambut gimbal. Sosok itu kayak jalan maju mengejar orang yang megang kamera ini. Penampakannya itu jelas banget guys. Bahkan kalau kalian dengerin ada suaranya dan suaranya itu creepy banget lah. Aku nggak tahu itu suara sosok atau bukan, tapi suara itu muncul persis pas sosok itu kelihatan di kamera. Otomatis orang ini jadi ketakutan. Di posisi dia lagi jatuh ke lantai, dia masih megang kameranya dan kameranya dia arahin ke arah sosok yang tadi. Dan sosok itu masih di situ dan sosok itu malah kayak ngintip-ngintip dari balik dinding. Mana lagi sosoknya itu matanya kayak bercahaya di kegelapan. Aku juga nggak ngerti dan nggak tahu lagi mau bilang apa. Kalau ini cuma video-video settingan dan segala macam, tapi tetap aja itu benar-benar creepy.
Oke guys, jadi segini dulu aja video aku kali ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video yang berikutnya. Bye.